Oke, selamat siang, pagi, malam semua. Halo, selamat siang dan pagi semua. Siang, pagi, malam. Halo, selamat siang semua. Karena hari ini saya merekodnya pada siang hari, dimanapun kalian dan waktu kalian berada dan di waktu kapanpun kalian berada. Saya ucapkan selalu sehat, sehat selalu dan bisa segera menyelesaikan tugas akhir baik skripsi maupun tesisnya. eh Konten ini saya buat untuk menentukan judul skripsi atau tesis di bidang manajemen ya, yang mana membuat judul skripsi atau tesis di bidang manajemen itu memang bisa dibilang susah, gampang, atau gampang-gampang susah juga bisa ya. Kadang kita punya banyak ide tapi bingung judul mana yang cocok. Kadang judulnya terdengar keren, tapi ternyata sangat sulit dicari datanya. Nah, dalam video ini kita akan membahas cara menentukan judul skripsi atau tesis manajemen yang kuat, terstruktur, dan lebih siap untuk diajukan ke dosen pembimbing kalian. Kuncinya ada tiga hal, yaitu yang penting minat kalian, terus minat kalian itu apa, eh, atau penelitian yang kalian minat itu apa, terus perkiraan datanya itu bisa dijangkau atau sulit, itu kalian harus ukur juga, sama kontribusi ilmiahnya, yaitu kalian itu yang dari minat kalian dan data yang udah kalian kumpulkan itu apakah dapat memberikan kontribusi secara ilmiah. Nah, judul penelitian yang baik tidak hanya berasal dari topik yang kita sukai ya. Bisa juga jangan mulai dari kata-kata keren, tapi mulai dari tiga syarat inti, yang mana ada tiga hal yang harus seimbang. Yang pertama yaitu minat, yang tadi saya sudah sampaikan, yaitu topik yang Anda pahami dan ingin kalian dalami. Terus yang kedua itu adalah data, yang mana data itu secara rinci responden, laporan, atau dokumen yang bisa diakses. Yang mana kalau responden ini, apakah responden tersebut masih bisa dijangkau oleh kalian secara kemampuan. Terus laporan, yang mana biasanya kan di bidang keuangan ya, kadang kita perlu laporan saham dan segala macamnya, dan juga kita perlu misalnya eh, dalam penelitian pemasaran atau mungkin di MSDM untuk mengambil sampel dengan kejenuhan, sampel jenuh atau saturasi, pastinya kan itu ada batasnya ya, misalnya ada karyawan 100 dan segala macamnya, itu memenuhi atau tidak secara alat penelitian kalian. Misalnya SEM minimal itu ada 30, minimal dari 30 responden 30 sampel agar bisa memenuhi interpretasi dari aplikasi SEM. Terus dokumen yang bisa diakses ini contohnya populasi sampel, bisa juga populasi jumlah penjualan atau laporan keuangan. Misalnya laporan keuangan kalian di keuangan pasti kalian sering kadang mengambil laporan keuangan perusahaan yang sistemnya terbuka ya. Terus juga misalnya kalian ini misalnya kalian juga mengambil penelitian pemasaran dengan konsep B2B. B2B itu pastinya kan kalian memiliki responden dari perusahaan. Apakah kalian memiliki dokumen atau laporan jumlah customer dari penjualan satu produk tersebut. Terus yang ketiga itulah kontribusi ilmiahnya. Berarti di situ ada fenomena atau celah penelitian yang jelas.
Yang mana artinya dari penelitian ini Anda harus punya alasan akademik, baik karena ada fenomena menarik maupun celah penelitian dari studi sebelumnya. Itu artinya kalian harus mengembangkan penelitian sebelumnya, yang mana penelitian kalian ini menjadi sesuatu yang baru yang bisa diteliti, sehingga penelitian kalian berdampak secara ilmiah atau kontribusinya terlihat dengan nyata. Rumus dasar judul penelitian manajemen yang mana khusus penelitian kuantitatif judulnya biasanya dibangun dari hubungan X, Y, dan variabel tambahan. Yang mana pola pertama adalah pola pengaruh atau kausalitas. Misalnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y pada objek tertentu. Yang mana biasanya pengaruh X dan Y ini, pengaruh X ini biasanya disebut variabel independen dan Y ini disebut variabel dependent. Objek ini biasanya kalian tempat penelitian kalian. Terus pola kedua adalah mediasi, yaitu ketika ada variabel perantara, contohnya pengaruh X terhadap Y yang dimediasi oleh variabel Z. Pengaruh X terhadap Y yang dimediasi Z. Terus pola ketiga adalah pola moderasi. Dalam pola ini ada variabel yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara X, Y. Biasanya variabel moderasi ini dilambangkan dengan W atau sebagai moderator. Nah, bedanya mediasi dan moderasi ini biasanya mediasi ini adalah variabel perantara. Mediasi biasa dilambangkan dengan Z, moderasi dilambangkan dengan W. Kalau kalau mediasi itu sebagai perantara, kalau moderasi ini sebagai kita ini melihat nih pengaruh X terhadap Y yang dimoderasi oleh Z ini, apakah dia memperkuat variabel tersebut atau malah memperlemah variabel tersebut. Jadi sebelum mencari judul, tentukan dulu hubungan variabel yang Anda ingin Anda teliti. Biasanya kalau untuk skripsi itu di pola satu saja cukup. Nah, kalau di lanjutan seperti di magister atau di doktoral lebih ke mediasi atau moderasi atau malah dua-duanya, eh, mediasi dan moderasi. Jadi manajemen itu sangat luas ya, karena itu langkah berikutnya adalah memilih konsentrasi yang paling dekat dengan minat atau pengalaman Anda. Jadi cari isu yang sedang hidup cari isu terdekat lah di sekitar Anda. Contoh mungkin di tempat kerja atau industri yang mudah Anda akses, sehingga data dan responden tersebut bisa Anda jangkau. Seperti contoh kalau kita nonton Suci ya, itu ada komentar Raditya Raditya Dika, eh, keresahan itu muncul kalau bisa yang dari terdekat saja agar bisa eh, kita sampaikan saat kita tampil sebagai stand up comedy dan juga bisa diterima oleh audiens atau khalayak ramai. Jadi kalau misalnya Anda konsentrasinya SDM, topik yang bisa Anda bahas seperti work-life balance, turnover intention, terus remote working, quieting, atau pengaruh AI terhadap produktivitas karyawan. Kalau kalian di pemasaran, misalnya nih kalau anak S1 kan biasanya kadang ada yang kerja, kadang ada yang enggak ya. Atau mungkin anak S2 yang kebanyakan kerja. Misalnya kalian kerja di bidang SDM sebagai
HRD, kalian bisa ngambil tentang SDM, atau kalian bekerja sebagai sales and marketing di suatu perusahaan, kalian bisa mengambil tentang pemasaran, dan juga kalian bisa mengambil, kalau di bagian keuangan dan operasional, kalian bisa mengambil hal yang terdekat dari kalian. Contohnya kalian bisa mengambil keuangan atau juga bisa mengambil dari operasional. Ini contoh-contoh yang bisa kalian ambil dari pemasarannya, itu digital marketing, influencer, loyalitas Gen Z, green marketing, live streaming. Terus di keuangan juga kalian bisa mengambil literasi keuangan di UMKM, fintech, investasi retail, kinerja pasca krisis. Di operasional kalian bisa membahas tentang supply chain, digitalisasi UMKM, dan risiko operasional. Nah, salah satu kesalahan yang sering dilakukan oleh mahasiswa itu adalah terlalu cepat mencari judul tapi belum menemukan masalahnya. Padahal dosen pembimbing biasanya tidak hanya melihat apakah judul itu menarik, tetapi juga apakah ada latar belakang masalah yang jelas. Contohnya yaitu masalah kita berasal dari fenomena real. Misalnya penurunan penjualan di perusahaan X nih. Terus ada itu di bidang pemasaran misalnya ya. Ada turnover karyawan tinggi di perusahaan Y di bidang SDM, dan kredit macet meningkat di bank Z. Misalnya contoh di keuangan. Yang mana ini disebut sebagai fenomena operasional. Di biasanya dosen sebut sebagai fenomena operasional. Hal ini yang menyebabkan hal yang bisa membuat kita tertarik untuk mengambil penelitian tersebut. Terus ada gap atau research gap atau kesenjangan penelitian, yang mana penelitian A menyatakan WFH meningkatkan produktivitas, terus penelitian B ternyata WFH memicu stres dan penurunan performa. Di sini ada gap nih. Ada penelitian A dan B ini ternyata ada gap, ada kesenjangan penelitian. Sehingga ini perlu diteliti nih. Anda meneliti ulang dengan variabel baru. Misal ini udah variabel X-nya dan variabel B ini sama, tapi ternyata hasilnya di variabel Y-nya itu ternyata em, hasilnya itu berbeda nih antara produktivitas dan performa, itu ternyata ada hal yang berbeda nih. Makanya perlu diteliti hal baru atau penelitian variabel baru, sehingga kesenjangan penelitian ini menjadi alasan kalian untuk meneliti hal tersebut. Jangan membuat penelitian yang datanya sulit dijangkau. Pernyataan kuncinya, saya bisa ambil data dari siapa, di mana, dan dalam waktu berapa lama. Contoh, setelah menemukan variabel dan masalah, langkah berikutnya adalah menentukan objek dan subjek penelitian kalian. Jangan pilih objek yang terlalu sulit dijangkau. Tanyakan pada diri kalian sendiri, apakah data yang diambil ini dari siapa, di mana, dan dalam waktu berapa lama kalian bisa menjangkaunya. Karena yang pasti kalian bukan seorang researcher ya, kalau atau seorang peneliti. Saran saya sih, antara skripsi dan tesis ini kalian cari data yang bisa kalian jangkau agar kalian bisa cepat lulus nih. Terserah kalian, bisa setelah lulus dari skripsi atau tesis ini, kalau yang passion kalian menjadi researcher atau peneliti, itu bisa menjadi lebih fokus untuk kalian. Untuk skripsi biasanya ruang lingkup biasanya lebih spesifik ya. Contoh PT XYZ cabang Bandung atau UMKM kuliner di Kecamatan X. Sedangkan tesis ruang lingkupnya lebih luas. Judulnya dibuat lebih kompleks juga. Misalnya analisis kinerja karyawan berbasis AI, peran komitmen organisasi sebagai variabel mediasi, dan kompetensi digital sebagai variabel moderasi. Untuk manajemen pemasaran, biasanya skripsi bisa membahas pengaruh konten TikTok, marketing, dan brand image terhadap keputusan pembelian produk kosmetik lokal.
Sementara untuk tesis bisa mengangkat strategi omni-channel marketing, pengalaman pelanggan, loyalitas merek, dan kepercayaan sebagai variabel intervening. Itu bedanya di situ tuh. Kalau studi lanjutan biasanya ada variabel intervening atau moderasi. Kalau skripsi biasanya hubungan langsung saja sudah cukup. Dan alat penelitiannya juga biasanya beda. Kalau skripsi disarankan SPSS atau lebih tinggi ke sampel S juga masih oke. Tapi kalau tesis minimal alat analisisnya adalah sampel S. Atau kalian bisa sesuaikan dengan ketentuan dari unik universitas atau kampus kalian. Nah, jangan cuma cari masalahnya, tapi juga jangan cuma cari masalah, tapi juga bukan cuma judulnya doang ya. Jadi salah satu kesalahan yang sering dilakukan mahasiswa adalah terlalu cepat mencari judul, tetapi belum menemukan masalahnya nih. Padahal dosen pembimbing misalnya tidak hanya melihat apakah judul itu menarik, tetapi juga apakah ada latar belakang masalah yang jelas. Masalah bisa berasal dari fenomena real, misalnya penurunan penjualannya ya. Nah, terus juga inspirasi judul SDM dan pemasaran ini kalian bisa ngambil gunakan sebagai contoh pola, bukan untuk disalin mentah-mentah ya. Jadi ini adalah contoh misalnya di manajemen SDM, skripsi work pengaruh work life balance dan flexi work terhadap loyalitas kerja karyawan generasi Z pada PT Fintech utama. Nah, ini terlihatlah terlihat ya kalau skripsi itu langsung pengaruhnya adalah pengaruh langsung. Tesis, analisis kinerja karyawan berbasis AI, peran komitmen organisasi sebagai mediasi dan kompetensi digital sebagai moderasi. Nah, ini terlihat ada kombinasi antara mediasi dan moderasi. Mas ini lebih cocok ke doktoral ya atau disertasi karena ini kombinasi antara mediasi dan moderasi. Jadi disarankan saya sebenarnya kalau tesis itu pilih antara kalian peran sebagai mediasi atau moderasi, pilih salah satunya saja. Terus manajemen pemasaran, skripsi, pengaruh konten. Skripsinya contohnya judulnya pengaruh konten TikTok, marketing, dan brand image terhadap keputusan pembelian produk kosmetik lokal. Tesis, omnichannel marketing strategy, pengaruh pengalaman pelanggan terhadap loyalitas merek dengan kepercayaan sebagai interfering. Nah, ini benar nih. Judulnya lebih baik pilih satu antara kalian mau intervening atau kalian mau moderasi. Nah, untuk manajemen keuangan, contoh judul skripsi yang bisa kalian ambil adalah pengaruh literasi keuangan dan financial behavior terhadap keberlanjutan usaha UMKM di Kota Surabaya. Terus tesis, pengaruh green marketing dan manajemen risiko terhadap profitabilitas bank terhadap nilai perusahaan. Di konsentrasi operasional dan strategi, skripsi yang bisa kalian ambil adalah pengaruh digitalisasi operasional terhadap efisiensi proses bisnis pada UMKM sektor kuliner. Tesis, supply chain, resilience, dan manajemen risiko operasional dalam meningkatkan keunggulan bersaing perusahaan. Nah, cari bocoran ide dari bagian
Sebenarnya sih kalau dari saya itu saya kasih saran tipsnya ya. Kalau mencari judul dari tesis atau skripsi kalian itu kalian bisa lihat dari bagian paling bawah dari jurnal. Di situ ada feature research atau penelitian selanjutnya yang mana di situ memberikan ide variabel dan objek penelitian berikutnya sehingga kalian bisa modifikasi dan kalian bisa ambil sebagai variabel kalian untuk menentukan menjadi judul skripsi atau tesis kalian. Jadi pertama kali kalian harus buka Google Scholar dulu, terus kalian cari jurnal Sinta 2 atau 3, 4 dan 5 juga bisa sebenarnya. Atau Scopus di 2 atau 3 tahun terakhir biasanya itu untuk daftar referensi itu tiap kampus itu beda-beda ya. Ada yang 5 tahun terakhir atau 10 tahun terakhir. Terus kalian baca bagian limitation atau feature research-nya. Nanti di situ biasanya ada isi terlihat variabel yang disarankan untuk penelitian selanjutnya itu apa saja. Kalian bisa ubah, kalian bisa masukkan modifikasi ke variabel penelitian kalian. Terus kalian bisa menentukan judulnya. Juga kalian ambil celah atau research gap-nya, terus sesuaikan objeknya. Kalian bisa sesuaikan objeknya, objek penelitian kalian sesuai dengan tempat atau perusahaan kalian bekerja atau mungkin di kampus kalian bisa. Lalu sekalian susun variabel tersebut untuk menjadi judul. Jadi jangan cuma ambil judul dari jurnal tersebut, tapi kalian ambil pokok dari masalahnya, terus variabel variabelnya disarankan kalian juga bisa mengambil kerangka konseptualnya yang sama dari jurnal tersebut, tapi kalian ambil limitation atau feature leadernya, terus kalian modifikasi, kalian taruh variabel yang disarankan tersebut ke kerangka konseptual kalian untuk dijadikan eh, saran penelitian atau langsung ke judul skripsi atau tesis kalian. Nah, ini sebelum kalian kirim ke dosen pembimbing kalian, cek 5 hal berikut ya. Satu itu paling penting yaitu variabelnya jelas dulu. Jangan sampai X, Y, mediasi dan moderasi membingungkan. Kalau anak satu skripsi cukup X berpengaruh terhadap Y. Terus kalau anak tesis atau magister, kalian lihat nih mediasi kalian ini apakah sudah ada di penelitian sebelumnya. Contoh paling banyak itu faktor mediasi di pemasaran itu yaitu customer satisfaction. Terus kedua itu masalahnya ada. Jadi ada fenomena real atau escape yang bisa kita jelaskan sehingga ini menjadi alasan kenapa kita meneliti hal tersebut. Jadi judul harus punya fenomena atau escape yang bisa kita jelaskan ya. Tiga, objeknya realitas. Contoh, lokasi, industri, dan responden bisa dijangkau. Jangan kalian memilih lokasi yang terlampau jauh, misalnya kalian tinggal di Jakarta, tapi kalian malah mengambil sampelnya di Palembang atau Medan. Bisa saja sebenarnya sekarang kalian bisa menyebar dengan cara Google Form, tapi kan itu perlu effort juga yang lebih. Misalnya kalian di Jakarta, kalian manfaatkan grup WhatsApp kalian atau juga mungkin grup Telegram kalian untuk menyebarkan Google Form atau pertanyaan 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 penelitian kalian sehingga diharapkan feedbacknya itu bakal lebih banyak dan bisa menjangkau sampel penelitian kalian. Terus industrinya itu yang bisa kalian jangkau, misalnya kalian kerja di industri kosmetik,
Kalau bisa kalian juga mengambil dari industri tersebut atau mungkin kalian kerja di industri yang sistemnya B2B seperti alat berat yang mungkin jarang terjadi penelitian tersebut. Kalian bisa mengambil dari sampel responden dari customer kalian dan juga terus nah ini pastinya juga respondennya bisa dijangkau. Contoh kalian kerja di kosmetik atau retail, mungkin responnya masih bisa dijangkau, tapi yang lebih spesifik bisnis seperti B2B, customer tersebut jarang bisa dijangkau ya, karena pasti feedbacknya masih masih perlu effort lebih untuk bisa mendapatkan eh, jawaban atau jawaban penelitian kalian. Biasanya kan dikirimkan Google Form atau survei dengan skala Likert untuk dikirimkan diharapkan itu ada feedback ya. Dari feedback itu nanti dihasilkan interpretasi untuk bisa dijalankan di SPSS atau SNPLS. Terus pastinya keempat itu datanya tersedia, kuesioner, laporan, atau sumber data yang bisa dikumpulkan. Terus pastinya kontribusinya terasa. Jadi di situ ada dalam penelitian kalian itu ada punya manfaat baik secara akademik maupun praktis. Jadi judul yang siap di ACC pastinya menarik, plus bisa diteliti dan punya alasan akademik. Jadi cara menentukan judul skripsi atau tesis manajemen sebenarnya bisa dibuat lebih sistematis, mulailah dari memilih konsentrasi, menentukan hubungan variabelnya, mencari masalah, memastikan objek penelitian yang realistis, lalu ngecek apakah data bisa diperoleh. Ingat juga, judul yang kuat bukan hanya judul yang terdengar keren, tapi juga bisa diteliti, punya dasar masalah, dan memiliki kontribusi ilmiah. Kalau Anda sedang menyusun judul, coba tulis di kolom komentar Anda tertarik di bidang SDM, pemasaran, keuangan, atau operasional. Semoga video ini membantu proses penyusunan skripsi atau tesis kalian. Sekian dari saya, terima kasih.